Oke, masih pada semangat dan segar tampaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya lihat sudah ada yang mau ngacung ini, padahal belum kita mulai ya. Sangat antusias ternyata ini. Jadi sebelumnya ini adalah guru-guru besar saya ya, Prof. Sunardi dan Dr. Nurmanto. Saya senang sekali bisa duduk jajar seperti ini, Dok. Jadi saya jadi ingat masa-masa lalu waktu saya masih residen, Dok. Begitu dapat pasien dengan kelainan jantung, kalau saya mau bertanya, saya harus siap dulu jawabannya. Jadi nggak berani mau tanya, Dok, ini apa nggak berani. Jadi harus kira-kira apa, karena kalau saya tanya ditanya ulang ya, Dok ya. Begitu juga dengan Ronald ini. Jadi dokter itu gampang-gampang susah, tapi lebih banyak susahnya gitu ya. Tapi insya Allah bisa supaya kita bisa mendeteksi, mendiagnosis pasien jadi lebih baik. Jadi saya harap kesempatan kali ini ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, saya lihat dengan ibu-ibunya ya. Bapak itu, bapak di depan ya. Jadi saya harap kesempatan kali ini kita buka untuk 2 session ya. Mudah-mudahan banyak yang bertanya. Udah ada yang ngacung lagi, tunggu sebentar lagi. Jadi kita buka 2 session, masing-masing 1 session adalah 3 pertanyaan. Kita hanya punya waktu 30 menit ini, Prof dan Dr. Nurmanto. Jadi nanti kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silahkan menyebutkan nama, identitas ya, dan juga ditujukan kepada siapa. Ya, saya lihat tadi ada yang ngacung dulu tadi di sana. Aduh, banyak sekali nih, bisa 5 session ini ya. Tadi Mbak yang itu ngacung dulu tadi yang pakai jilbab, kemudian Bapak yang di depan ya, kita emansipasi dulu sama Mbak yang jilbaban oranye ya. Nanti habis itu session sebelah kiri sebelah sini ya. Mari silakan. Maju ke depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa tolong dibantu panitia untuk supaya penanya bisa bertanya lebih enak ya. Mohon dibantu. Saya mau tanya, Ibu siapa? Ibu Irul. Ibu Irul. Saya berumah tangga dan saya dapat undangan dari panitia. Kami mewakili dari Mama Blogger. Komunitas Blogger. Ya, komunitas. Saya ingin bertanya, pertanyaan saya sederhana karena saya orang awam. Bagaimana ciri fisik untuk membedakan antara campak dengan campak Jerman? Dan apakah nanti karena itu susah membedakannya, ketika anak terkena demam yang ciri-cirinya campak, apa langsung kita bawa ke dokter spesialis atau hanya ke klinik biasa? Seperti itu. Maksudnya untuk ada pemeriksaan lebih lanjut. Pertanyaan saya cuma itu. Terima kasih. Ya. 1 ya pertanyaan. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, dipersilakan Bapak yang tadi membantu Mike. Ya. Sebutkan nama ya Pak ya. Terima kasih. Selamat pagi. Saya Petrus Gunawan Yanwarto. Saya Guru SMK Bukti. Ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Pertama untuk Bu Dr. Sunardi ini, tadi dipaparkan virus toxoplasma ya, itu ada banyak hidup di dalam hewan peliharaan kucing ya. Apakah hewan-hewan peliharaan yang di rumah pada umumnya seperti anjing, kuda, kerang, ayam itu juga mengandung atau banyak dihinggapi virus toxoplasma? Artinya tidak, karena hewan peliharaan di rumah itu banyak sekali, tidak hanya kucing ya. Kemudian yang kedua untuk Pak Dr. Nurmanto, untuk penyakit bawaan jantung bawaannya yang biru tadi ya. Jadi gejalanya salah satunya adalah detak jantung cepat ya, detak jantung cepat ya. Sekarang ukuran cepatnya itu berapa ya? Artinya parameternya itu berapa? Kalau bayi normal itu sehat itu detak jantungnya per menit itu berapa kali? Terus kalau yang kena bawaan penyakit bawaan jantung itu yang biru itu cepat itu berapa ya? Jadi parameternya berapa? Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Petrus. Kemudian satu lagi Ibu berkerudung oranye. Selamat pagi Ibu dan Bapak pembicara. Saya Penny Ferawati dari Mak Blogger. Penny Ferawati. Penny, ya.
yang kelainan ketika bayi masih di dalam rahim. Tadi saya terpukau sekali dengan videonya yang Pak Nomanto tentang perkembangan jantung. Itu sangat cepat sekali ya Pak, dalam hitungan bulan, kurang lebih 1 bulanan ya Pak ya. Itu yang pertama, kelainan itu biasanya terjadi ketika usia berapa dan bagaimana mendeteksinya. Karena setahu saya, ketika saya pemeriksaan trimester pertama, itu hanya cek fisik bayi dan USG-nya pun tidak sampai sejauh itu. Dan untuk ibu ini, kelainan-kelainan itu dimulainya setelah trimester ketiga ya Bu ya. Itu apakah juga bisa terdeteksi dengan USG yang biasa? Saya katakan biasa karena saya tahu untuk tingkat tekanan USG yang lebih detail itu biasanya biayanya juga lebih mahal. Jadi bagaimana mendeteksi selain dengan USG itu sendiri Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Jadi pertanyaannya cukup banyak ya, dan ternyata komunitas blogger pertanyaannya agak sulit-sulit. Kalau blog soalnya. Oke, ini pertanyaannya kita mungkin jawab pertama kali untuk jawaban Ibu Irul ya, dari Mama Blogger ya. Jadi ini ditujukan mungkin lebih tepatnya ke Prof. Nartini ya. Jadi pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya perbedaan antara ciri fisik campak dan rubella? Bagaimana membedakannya? Terima kasih. Terima kasih. Jadi memang ini menjadi satu hal yang penting untuk diketahui. Memang ada perbedaan antara campak dan campak Jerman. Yang pertama, campak. Campak itu sudah, saya kira semua orang sudah lazim untuk mengenal. Campak itu kalau mengenai anak yang sudah di luar rahim, itu berat, bisa berat sekali. Ada yang sampai disebut dengan black morbili. Black morbili itu bisa sampai menimbulkan kematian. Pernah terjadi di Pulau Kambing dekat Madura. Itu sampai 90 anak yang meninggal. Dan yang kemarin terakhir itu di daerah Indonesia bagian timur dekat Pulau Timor. Itu juga terjadi wabah campak yang jenis berat, black morbili. Black morbili itu sampai terjadi perdarahan. Nah, ciri yang paling klasik dari campak itu adalah panas tinggi, kemudian disertai mata merah, blobokan, batuk ngikil, kemudian itu di dalam mulut itu kalau kita lihat itu ada seperti sariawan titik-titik putih-putih banyak yang terkumpul di daerah dalam, daerah pipi sebelah dalam. Itu yang klasik. Nah, mereka yang sudah mendapat kemudian keluar bercak-bercak merah itu biasanya pada hari keempat. Dan bercak merahnya itu merah tua. Kalau yang klasik baunya langu, kemudian bersisik, dan bekas bercak-bercak ini tidak hilang dalam jangka lama sampai sekitar 2 minggu. Anak biasanya tidak mau makan, tidak mau minum, sehingga akan kelihatan berat. Bisa dari yang ringan sampai yang berat. Kalau yang sudah divaksin, sudah mendapat vaksin campak, seandainya karena dia daya tahannya itu tidak bagus dan belum diulang vaksin campaknya, ini bisa terjadi, bisa kena, tetapi lebih ringan gejalanya. Biasanya matanya tidak sampai merah sekali, tapi tetap ada batuk-batuk. Nah, kalau rubella itu kalau pada yang sudah dilahirkan, pada anak maupun pada orang dewasa, itu gejalanya ringan,
panasnya tidak terlalu tinggi. Hari kedua sudah keluar bercak-bercak merah muda, pink. Dan dalam waktu 2 hari bercak-bercak sudah hilang. Jadi kayak biduran atau kadang-kadang dianggap seperti alergi. Kalau pada bayi yang sudah kalau pada anak yang sudah di luar rahim dan pada dewasa termasuk tidak berat, ringan. Jarang yang sampai menimbulkan kematian. Kecuali pada mereka yang imunokompromis. Misalnya anak yang leukemi, misalnya anak yang dapat pengobatan steroid lama, itu bisa terkena rubella dan itu bisa berat. Tapi kalau pada yang biasa, ringan. Tapi pada ibu hamil, itu ibunya gejalanya ringan, tapi janinnya yang akibatnya berat. Kalau pada campak, ibu hamil, bayinya tidak berakibat seperti itu, tapi dari panasnya yang tinggi bisa abortus, bisa ketubuh. Itu bedanya. Sekalian disambung dengan. Kemudian pertanyaannya terus kalau seperti itu sebaiknya karena sudah 4 hari panas dan belum keluar merah-merah, itu kalau di Jogja kita kan juga harus waspada dengan demam berdarah. Nah, seringkali kalau panas tinggi kemudian keluar merah-merah, ada yang juga cemas. Sebaiknya dibawa ke dokter atau balai pengobatan. Minimal dikenali oleh petugas kesehatan. Mohon jangan datang ke alternatif. Betul. UGB Karena ini ya, Prof. penyakit infeksi. Ke UGB apalagi ya, Prof. Ustaz Guntur Bumi, Prof. Oh. Nanti habisnya 50 juta. Ya. Ya. Jadi sebaiknya karena itu 4 hari kemudian keluar merah-merah, segera Bu. Karena nanti siapa tahu itu kan harus dibedakan. Apakah ini demam berdarah, apakah ini rubella, apakah ini campak. Karena semua juga keluar merah-merah. Terutama mungkin di daerah, terutama seperti tempat penitipan anak, PAUD, itu penyakit-penyakit seperti campak dan rubella itu sangat menyebar. Ibaratnya satu kena, alamat tuh nanti sekitarnya kena juga anak-anak yang lain yang belum pernah dapat vaksinasi ya, Prof ya. Ya. Jadi yang bahayanya begitu anak yang kena, kemudian ternyata ibunya lagi hamil misalnya seperti itu ya, Prof. Oke, kita masuk ke jawaban pertanyaan nomor 2. Mungkin dari Ibu Irul seperti itu ya jawabannya. Saya sudah cukup lengkap sekali dari Prof Sunartini. Dan ini tadi peringatan yang sangat bagus di PAUD dan TPA. Karena kan ibu yang nitipkan di situ, kan mungkin dia nitipkan anaknya yang besar tapi dia hamil. Iya. Nah, ini. Iya. Diwaspadai. Seringnya soalnya keluhannya seperti itu, Prof. Kalau lagi pada curhat ibu-ibu sama Pengalaman. Iya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Petrus Gunawan, beliau adalah seorang guru, kayaknya punya banyak piaraan binatang kayaknya Pak ya. Jadi sangat concern sekali binatang apa saja sih yang bisa menyebabkan terutama tokso tadi ya Pak ya. Kemudian pertanyaan ditujukan kepada Prof Sunartini, yaitu binatang apa saja sih yang bisa menyebabkan penyakit tokso, dan kepada Pak Nurmanto gejala untuk detak jantung yang normal dan yang tidak normal sesuai usia seperti apa. Kami persilakan Prof. Terima kasih Bapak Petrus. Jadi tadi seperti yang saya tanyakan dalam gambar itu, hampir semua hewan piaraan itu bisa terkena, termasuk burung, ayam, tikus, kucing, anjing, sapi, domba, kerbau, itu bisa semua. Tetapi yang toksoplasma itu parasit bukan virus. Itu kemudian bisa berkembang biak secara seksual. Itu adalah di kucing. Jadi satu-satunya host yang bisa tempat untuk berkembang biak secara seksual itu adalah di kucing. Kalau di lainnya itu tikus memakan
makanan yang terkena tinjanya kucing, kemudian dia dalam badannya ada, kemudian dagingnya dimakan anjing, anjingnya bisa kena, atau hewan piaraan yang lain, kambing dan sebagainya kena, tapi bentuknya bukan bentuk yang trofosit kenanya, biasanya ookis. Nanti di dalam tubuh itu berubah dari ookis menjadi trofosit. Nah itu yang kemudian nanti akan menyebabkan kelainan. Tetapi perbanyakannya, jadi tinjanya kucing itu mengandung banyak sekali. Tidak hanya ribuan, bisa jutaan. Nah bisa dibayangkan itu kalau terkena, kemudian hewan itu kena, lalu tapi bentuknya bisa menularkan ke manusia secara tidak langsung tadi. Tapi yang menular, yang memperbanyak diri itu di dalam kucing. Jadi produksinya oleh kucing. Kalau telur ayam mentah itu gimana, Prof? Ya, Telur ayam mentah. Telur ayam mentah, kalau di dalam telur ayam mentah ini memang jarang ya mengandung. Tapi bisa terjadi kalau ada trofozoid yang masuk ke dalam telur, bisa terjadi. Jadi yang sudah terkenal di dalam telur mentah itu adalah salmonella. Salmonella itu yang menyebabkan gejala seperti tifus. Oleh karenanya, ini juga sekalian karena ada pertanyaan, kalau menyimpan apa saja di dalam almari es, mohon dicuci dulu bersih. Misalnya loncang itu ya dihilangkan dulu yang luar, setelah bersih dicuci, syukur-syukur ditempatkan di tupperware. Apalagi telur itu mestinya dicuci dulu, langsung dikeringkan pakai tisu, baru disimpan. Sebab saya sering melihat itu kulkas telur, nyimpen telur di situ masih ada teleknya. Telek ayam. Padahal atau telek bebek. Padahal di situ di tempat yang refrigeratornya ada puding, ada roti, ada ikan, ada lauk. Nah, ini kan ternak kuman campur dengan makanan, wah sedap banget itu. Prof tadi menimbulkan pertanyaan, itu kulkasnya siapa, Prof? Itu berita buruk untuk penggemar STMJ juga ya, Prof ya. Kalau STMJ kan kayaknya telurnya setengah matang atau telur mentah ya, Prof ya, itu jadi bahaya juga ya. Oke. Mungkin kemudian pertanyaan untuk Dr. Nurmanto, kami persilahkan. Terima kasih Pak Petrus. Jadi pertanyaannya tentang detak jantung. Memang detak jantung itu pada manusia bervariasi, termasuk pada bayi yang baru lahir itu bervariasi dan sesuai dengan umurnya. Kalau bayi baru lahir biasanya variasinya 140 sampai 120 sampai 160. Jadi kalau lebih dari itu juga kita katakan meningkat detak jantungnya. Ya. Kalau kita mungkin anak makin besar makin rendah ya. Kalau kita orang dewasa itu kan sekitar 60 sampai 80. Tergantung kita. Kalau kita olahragawan mungkin detak jantungnya rendah karena jantungnya terlatih memompa dengan baik sehingga dengan tenaga sedikit aja sudah cukup, istilahnya seperti itu. Sehingga memang kalau Bapak kepengen lihat itu sebenarnya banyak sekali di internet memang ini tentang detak jantung yang normal, misalnya pada untuk anak bayi baru lahir, kemudian anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu ada semua. Jadi itu rata-rata kalau misalnya anak umur 6 tahun atau 5 tahun ya kira-kira 100 sampai 120. Kalau lebih dari itu ya meningkat. Tetapi itu hanya detak jantung. Tetapi detak jantung itu akan dipengaruhi oleh beberapa dari luar. Misalnya Bapak lagi aktivitas mesti detak jantungnya meningkat karena perlu oksigen lebih banyak. Jadi kalau anak lagi nangis itu juga detak jantungnya lebih cepat. Jadi sering beberapa ibu menanyakan kenapa detak jantung kok cepat sekali.
Ya harus kita hitung sesuai normal apa tidak. Kalau kok lebih dari normal atau rata-rata di atas, mungkin ada sesuatu. Mungkin anaknya demam atau sudah mulai anget-anget. Itu juga salah satunya bisa bikin detak jantung meningkat. Ya sebenarnya detak jantung meningkat yang sering lebih dari normal itu tadi sebenarnya bukan hanya jantung yang sianosis yang biru, tetapi sering malah yang tidak biru. Yang biru itu biasanya kalau meningkat kalau dia menangis atau aktivitasnya tinggi baru meningkat. Jadi sampai biru sekali baru meningkat. Karena dia sejak lahir memang kondisinya seperti biru seperti itu sehingga sudah terbiasa. Sehingga pada saat dia aktivitas sekali, aktivitas banyak, perlu oksigen banyak, detak jantungnya akan meningkat lebih tinggi. Tetapi kalau anak dengan kelainan jantung yang tidak sianosis tadi, itu malah cepat sekali meningkat. Karena dia jantung kirinya atau bilik kirinya harus pompa lebih kuat, lebih banyak ke seluruh tubuh kalau dia aktivitas. Tidak aktivitas saja dia selalu tinggi detak jantungnya. Ini kalau baru kira-kira minggu kemarin saya dapat anaknya itu gemuk sekali ya, 6 tahun, pertumbuhannya bagus, dia sering batuk-batuk. Kemudian orang tuanya dia browsing ke internet, nanti batuk itu katanya batuk lebih dekat dengan jantung kalau batuk terus. Ya dia hanya konsultasi saja. Tapi dia mengamati juga anaknya kok akhir-akhir ini kalau aktivitas kelihatan cepat lelah. Gitu. Ternyata betul. Jadi kalau kita dengarkan juga bising atau berisik jantungnya itu tidak terlalu jelas. Kalau kita tidak mengamati benar, mesti kelewat. Ya, tetapi ibunya dia orang yang aware sehingga anaknya cepat dibawa. Memang ada lubang besar di antara serambi kanan dan serambi kiri yang cukup besar. Ya, itu juga kalau saya lihat pada saat dia datang, anak umur 6 tahun maksudnya detak jantungnya kira-kira 100, ini sampai 120. Itu kan sudah tinggi. Ya ditambah kita pemeriksaan kok ada ini menjurus ke sana, ternyata memang betul. Jadi sebenarnya detak jantung itu salah satu parameter saja, tapi harus kita lihat yang lain. Jadi jangan sampai detak jantung anak saya kok tinggi terus ini kayak kelainan jantung ya. Tidak mesti, jangan kita balik. Kalau ada kelainan yang lain ya boleh saja. Kalau dia tinggi, kalau lagi menangis, atau lagi dia demam, atau dia aktivitas yang tinggi ya bisa terjadi. Terima kasih. Ini seperti saya duduk sebelah Pak Nurmanto, denyut jantung saya meningkat, saya sakit jantung ya Pak. Itu salah satunya. Kalau mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pengalaman. Kalau misalnya pacaran dulu pacarnya mau datang, ini debat-debat. Detak jantungnya meningkat. Aplaus. Terima kasih. Mungkin ini karena banyak undangan dari masyarakat umum juga, Dr. Nurmanto. Mungkin bagaimana cara sederhana menghitung denyut jantung yang baik? Karena mungkin bapak-bapak ibu bilang menghitung denyut jantung, dikira cara menghitungnya benar, tapi ternyata salah. Bagaimana dok? Memang kalau anak bayi memang susahnya. Kalau detak jantung, denyut jantung biasanya kita raba di nadi. Ya. Kalau sebenarnya yang paling jelas adalah di leher, tapi sering mencari tempatnya agak susah. Adalah nadi. Ya. Nadi kalau anak yang agak besar, mungkin kita pernah diajari waktu SMP ya, suruh naik turun tangga itu ya. Nah itu juga dihitung detak jantung. Sebenarnya menghitungnya adalah seperti itu. Jadi prinsipnya 3 jari ini kita rapatkan, kita tata rata. Kemudian kita melihat nadinya di jempol ini, bagian luar ini, nah ini nanti akan kelihatan. Daripada kalau hanya 1 jari saja, lebih sulit. Jadi 3 jari kita rapat, kita ratakan, nempel di sini. Nah itu nanti akan kita gunakan detak jantungnya. Kalau jadi tidak ada jeleknya, ibu langsung telinganya dipepetkan di dada anaknya, itu juga akan terdengar suara detak jantungnya. Kalau anaknya lagi kurus, jantungnya juga kelihatan bisa jendul-jendul gitu ya di dadanya. Jantung ada di sebelah kiri ya Bu ya, jangan keliru sebelah kanan. Tapi ada beberapa anak yang atau orang yang jantungnya di kanan, jadi kebalik itu ada. Entah dulu membuatnya kebalik, saya juga tidak tahu. Nyerempet juga nih Pak Nurmanto ternyata ya. Oke.
Aduh, jadi mau ketawa terus ya Pak Nurmanto. Ya, jadi harapan saya nanti begitu bapak-bapak ibu-ibu pulang dari sini ya, bisa paling tidak minimal menghitung bagaimana cara mengukur denyut jantung yang baik, baik itu pada anak berupa bayi maupun anak, atau ya latihan sama pasangan sendiri deh, sama suami atau sama istri sendiri ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Mbak Feni dari komunitas blogger. Kita ditujukan kepada Dr. Nur. Pertanyaannya adalah sebenarnya ini pertanyaan saya juga tadi Pak, saya sudah bikin catatan tadi. Bertanya sejak kapan sih sebenarnya bisa memulai mendeteksi ya, atau orang tua mungkin berpikir sejak kapan sih anak tersebut menderita kelainan jantung, dan apakah sebenarnya dengan adanya kelainan jantung itu bisa dideteksi dengan USG yang selama ini dilaksanakan oleh dokter SPOG gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita kembali lihat tadi video terjadinya pembentukan jantung ya, terjadi pada trimester pertama, 3 bulan pertama. Pada umur kehamilan 55 hari, jantung itu sudah mulai berfungsi. Tetapi kita lihat juga janin itu ukurannya baru 4 cm ya, kecil sekali ya. Jadi janinnya sendiri 4 cm, belum jantungnya berapa senti ya, berapa mili. Jadi memang sangat kecil, sehingga dengan alat USG yang kelihatan adalah geleger janinnya saja. Biasanya kita kalau memang curiga ada kelainan jantung, bisa kita USG atau ekokardiografi intrauterin ya. Biasanya kita USG pada kehamilan 36 minggu ya, atau setelah 6 bulan ya. Jadi 6 bulan cukup besar untuk dilakukan ekokardiografi. Biasanya ada beberapa di Jogja ini, beberapa SPOG yang sering mengirim ke saya untuk ekokardiografi. Cuma kalau saya dikirimi sebenarnya saya sedih sekali karena menghabiskan waktu. Jadi sekali eko pada janin itu bisa sampai 1 jam. Jadi kadang-kadang Bu, kalau Ibu udah ngantuk silahkan tidur, saya tak periksa janinnya, hanya begitu saja. Karena apa? USG itu kan ada alat yang ditempel perutnya. Jadi kalau ditempel sudah mencari jantungnya aja susah. Ya, setelah dapat ketemu, bayinya ngolet, ya, mencari lagi terus ya. Nah, itu yang membuat kenapa bisa lama. Kadang-kadang anak yang di luar saja bisa setengah jam, apalagi janin. Ya. Biasanya lebih jelas tamat setelah 6 bulan. Ya, memang SPOG memang pendidikan mungkin belum dibekali untuk memeriksa janin ya. Jadi kalau untuk USG ya, untuk jantung janin, USG khusus jantung janin itu memang ada keahlian tersendiri. Itu bisa oleh dokter kandungan atau dokter spesialis jantung yang anak yang mengkhususkan diri USG janin. Ya, tetapi kalau di sini ya karena apa boleh buat ya harus kita periksa kalau memang dikirimi ya. Iya dok. Jadi kalau kita sebenarnya ada lagi ya tadi. Mungkin kenapa kok cepat sekali ya pembentukannya? Oh iya betul. Ya, itu memang itu tadi dari umur berapa? Beberapa hari ya, 16 hari itu sudah mulai 20 hari ya. Sudah mulai ada pembuluh darah atau tabung jantung, sehingga akan tiap hari terus berproses sampai 55 hari berlangsung jadi jantung. Sehingga pada hari-hari itu kalau terganggu oleh misalnya salah satunya infeksi oleh virus rubella, TORS atau virus yang lain akan terganggu. Atau mungkin pada saat itu minum obat-obatannya kebetulan tidak merasa hamil ya kan? Nah, minum obat apa saja diminum ya, padahal obat itu mengganggu janin. Makanya sebenarnya apa yang menyebabkan itu kita tidak tahu. Kalau memang rubella kan jelas, oh ini anaknya rubella, kemudian kita cek jantungnya ada kelainannya, ya berarti itu karena rubella. Jadi seringkali justru pada saat trimester pertama ya, saat proses pembentukan organ-organ itu dimulai, seorang ibu tidak tahu kalau dia hamil atau dia minum obat tertentu. Yang lebih bahaya lagi kalau seorang ibu itu malah sudah tahu hamil tapi dia tidak mau hamil gitu ya Prof ya. Jadi malah disengaja hasilnya ternyata digugurkan tidak berhasil, anaknya lahir cacat. Itu yang
yang amat sangat menyedihkan ketika kita sebagai dokter anak ketemu dengan pasien seperti itu. Kemudian ini pertanyaan yang kedua ya untuk Prof. Nartini. Jadi pada trimester ketiga itu apakah sebenarnya sudah bisa dideteksi atau tidak sih dengan menggunakan alat USG yang tersedia? Mungkin kalau alat USG sekarang banyak tuh dokter SPOG ada 2D, 3D, 4D, mungkin kapan-kapan ada 5D sampai 6D gitu ya. Bagaimana Prof? Terima kasih. Jadi yang ditanyakan itu pada trimester 3 ya. Kalau trimester 3 itu kan pembentukan organ-organ itu sudah tampak, artinya organ yang tampak dari luar. Kalau yang dengan USG biasa ya. Kalau yang organ-organ dalam seperti jantung, hati dan sebagainya itu diperlukan pemeriksaan yang khusus. Dan untuk bisa tahu lebih detail adanya itu bisa dengan yang USG 4 dimensi. Itu bisa sampai melihat misalnya saat tadi jantungnya bocor apa enggak, itu bisa. Tapi kalau pada trimester 3 seandainya ada hidrosefalus, itu dengan USG biasa sudah bisa kelihatan. Karena kan dari perbandingan besarnya antara kepala dengan tubuh itu kalau yang hidrosefalus yang sudah. Karena apa? Karena itu penting untuk mengambil keputusan. Kalau memang besar sekali tidak mungkin dilahirkan biasa, itu ada kemungkinan apakah bayi itu akan dilahirkan dengan sesar, dengan sudah tahu risiko bahwa bayi itu adalah hidrosefalus, atau kalau hidrosefalus sudah besar sekali dan itu ada kemungkinan dilakukan fungsi. Jadi cairannya dikeluarkan dulu sehingga bayi tersebut bisa dilahirkan tidak dengan sesar. Tapi dengan sesar pasti akan ada risiko pada bayi. Tapi pada trimester 3 mestinya dengan USG biasa sudah tampak. Karena itu kan tulang-tulang keras, kemudian ada. Tapi kalau mau lihat detail jantungnya bocor apa tidak mestinya dengan yang 4 dimensi. Dan perlu keahlian khusus dari dokter spesialis jantung anak ya maupun dokter kandungan yang mendalami khusus kardiologi pada janin. Oke, mungkin untuk session pertama kita anggap cukup. Kita masuk session kedua yang sudah ngacung dari tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf ya sesi sebelah kanan. Sekarang biar adil sesi bagian sebelah kiri dulu ya. Ini yang mana dulu nih Pak? Semua ngacung semua. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kita mulai dari itu yang belakang pakai jilbab pink ya. Ya, satu. Kemudian mana lagi? Depan ibu yang jilbab hitam. Terus satu lagi, amin, ngapunten. Udah ngacung terus yang paling belakang ya, sudah. Yang paling belakang jilbab krem. Kami persilakan, silakan maju ke depan, menyebutkan nama identitas, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa. Untuk bapak ibu yang dari tadi mengacung tinggi-tinggi tapi nggak saya panggil ya, jadi bisa nanti panitia menyerahkan, minta tolong panitia. Jadi ada form yang bisa diisi, nanti kita akan menjawabnya lewat email gitu, atau lewat SMS ya. Oke, terima kasih. Mari silakan sebutkan nama. Terima kasih. Nama saya Sundari dari Wahana Keluarga Serbia Palsi. Pertanyaan pertama ini untuk Profesor Dr. Sunardi Narsara. Yang pertama, bagaimana caranya untuk menghindari penularan virus rubella sementara kita tidak tahu orang lain itu sedang mengidap rubella? Pertanyaan yang kedua juga untuk Profesor Sunardi ini, mengenai pengobatan medis juga alternatif atau herbal terhadap virus TORCH. Ada yang mengatakan bahwa salah satunya IgG harus negatif. Nah, itu benar atau tidak? Kemudian yang ketiga, maaf sekali, satu lagi aja dok. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengetahui virus yang ada di dalam tubuh seseorang itu masih aktif atau tidak? Selain dengan screen TORCH, misalnya kita kadang-kadang untuk screen TORCH sangat mahal. Apakah ada cara pengecekan selain itu? Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Sundari dari WKCP. Saya kenal Ibu. Halo Bu Sundari ya. Ya. Kemudian yang kedua, mari kami persilakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rifaatul Amalina. Saya dari mahasiswa UGM. Yang saya tanyakan untuk Dr. Sunartini, sebenarnya hampir sama tadi dengan yang sebelum saya. Apakah ada manifestasi klinis untuk wanita usia subur yang terkena toksoplasma selain menggunakan cek lab? Lalu pertanyaan kedua, ini sebenarnya pengalaman Bu, karena saya dulu adalah wanita pecinta kucing. Saya dulu pernah memelihara kucing. Apakah toksoplasma itu yang mungkin ya amin-amin sih ya masuk ke dalam tubuh, apakah bisa memberikan efek ketika saya hamil nanti? Seperti itu saja. Ya, terima kasih. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga. Nggak ada bapak-bapak yang nanya ya? Dari sebelah sini ya. Nama saya Enda dari Rumah Rubella. Mau nanya tentang Mbak siapa? Enda. Mbak Enda. Perlukah tes TORCH untuk anak yang terdeteksi gangguan pendengaran setelah umur 2,5 tahun? Contohnya yang saya sendiri, dia terdeteksi umur 2,5 tahun, sekilas tidak ada gangguan lain selain gangguan pendengaran, dan dokternya waktu itu hanya menyarankan untuk fokus ke depan, tidak bisa menyelidiki penyebabnya. Saya nanya ke dokternya apakah perlu tes, katanya nggak perlu. Nah, setelah saya baca-baca ternyata TORCH juga bisa menyebabkan gangguan pendengaran yang progresif. Nah, saya takut jadinya. Jadi sekarang saya umur 4 tahun, perlukah saya melakukan tes TORCH? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan untuk Dr. Nurmanto mungkin? Bagian sini nggak ada, sebelah sana ada bagian pertanyaan untuk jantung tidak? Yang satu Bapak, silahkan. Terima kasih. Ya. Saya Agustinus Pamujirajo untuk Dr. Nurmanto. Saya dulu anak saya pada waktu masih kecil, sekarang sudah berkeluarga. Waktu dicek itu katanya dari dokter, oh ini ada kelainan jantung bawaan. Saya naik sepeda motor dengan istri, betul-betul kaget luar biasa divonis seperti itu. Kemudian saya periksa lab, ternyata mati rapi. Oh ini tidak ada Pak, sudah diperiksa. Nah, apakah dengan mencantumkan katakanlah, oh ada kelainan jantung bawaan pada anak saya waktu itu masih bayi, sekarang sudah anak buah. Terus apakah tidak perlu dengan cek darah dan lain sebagainya? Jadi waktu itu langsung dokter bilang, oh ini ada kelainan jantung bawaan. Kemudian untuk Prof nanti ini boleh Mbak? Sudah cukup. Sudah, terima kasih. Soalnya penting juga ini. Penting juga. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti bisa dicatat Pak untuk pertanyaan untuk Prof Natini ya. Terima kasih. Kita mulai ya. Ini moderatornya agak-agak jahat ya. Nanti kalau ada waktu kita bisa buka session ketiga kok insya Allah ya. Pertanyaan untuk Prof Sunartini ada 3 pertanyaan ya. Jadi dari Ibu Sundari dari WKCP ya. Ibu ketuanya udah ngacung-ngacung terus nih dari tadi. Mohon maaf ya Bu ya. yang kita jawab pertanyaan anggotanya. Jadi bagaimana menghindari virus rubella, karena kita tidak tahu nih sebelah kita ini kena rubella atau tidak. Kemudian apakah tadi ya untuk pengobatan medis non medis pakai herbal dan lain-lain, syaratnya harus pakai IgG negatif betul atau tidak, dan cara mengetahui virus masih aktif atau tidak tapi tanpa pemeriksaan laboratorium, karena memang pemeriksaannya mahal sekali ya. Silakan Bro. Terima kasih. Jadi begini, untuk menghindari penularan rubella itu memang yang paling mudah itu kalau jelas kita berhadapan dengan penderita rubella. Kalau orang barat itu di sini saya sering itu dari pasien-pasien orang tua pasien itu menyatakan
Saya kursus bahasa Inggris. Waktu saya datang, gurunya itu mengatakan, kamu hamil ya? Kamu keluar aja, keluar, jangan dekat-dekat saya. Saya sedang rubella. Ini gurunya orang Australia. Dia mau mengatakan itu dengan terus terang. Saya ini terkena rubella. Keluar, cepat keluar. Meskipun sebetulnya sudah kontak dalam waktu dekat. Karena dia sudah bilang keluar. Itu kan mungkin ada percikan itu. Bisa itu ternyata betul dia kena. Tapi ini kan pengakuan yang jujur ya. Artinya mau. Nah kalau orang Indonesia mohon maaf disebut kok kamu seperti kena rubella ya, aja bisa marah itu, ya kan? Tapi kalau orang, nah ini yang termasuk ingin kita sampaikan bahwa kalau memang curiga apa ini biduran apa ini rubella, lebih baik kalau ada di dekatnya yang hamil, jangan dekat-dekat saya baru keluar merah-merah kayak ini, meskipun nggak nyebutkan itu kalau jelas kelihatan. Tapi kalau tidak, karena di Jogja ini terbukti lebih dari 70% yang dengan kemudian keluar tes itu positif rubella. Berarti lingkungan di Jogja itu kan sudah seperti itu, artinya ada. Nah, oleh karena itu yang paling baik kita memang untuk kalau tidak jelas tahu begitu, ya kita tidak bisa apa-apa. Tetapi paling tidak kita itu dalam kondisi kesehatan yang itu. Sehingga cara menghindari penularannya vaksin. Jadi yang kita anjurkan. Jadi mereka yang masih usia subur dan masih ingin hamil, sebaiknya karena kita tidak tahu. Yang memang tidak jelas, tapi lingkungannya sudah 70% seperti itu, lebih baik. Kemudian yang tentang tadi pengobatan herbal, kok ada persyaratan bisa diobati dengan herbal asal IgG-nya harus negatif, atau dengan pengobatan herbal sampai IgG-nya negatif. Ini gimana maksud pertanyaannya? Mungkin UGB. Ya, saya bercanda. Jadi ketipan siur soalnya kan Prof. Sebab kalau salah satu cara diobati dengan herbal asal IgG-nya negatif, pertanyaannya IgM-nya positif apa negatif? Kalau IgM-nya positif, itu jelas dia masih infeksinya aktif atau primer. Mungkin baru saja kena, IgG-nya belum sampai timbul. Yang saya tahu, saya pernah membaca herbal itu terutama untuk meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan daya tahan, tetapi tidak membunuh penyebabnya. Ini yang saya baca, saya ketahui. Jadi kalau herbal itu memang untuk meningkatkan daya tahan dan untuk kualitas hidup. Jadi kalau ada persyaratan IgG harus negatif, berarti itu kan infeksinya baru saja primer. Nah, dengan meningkatkan daya tahan, diharapkan daya tahan itu mampu melawan sehingga tidak terjadi gejala-gejala klinis selanjutnya. Kemudian untuk mengetahui apakah virusnya masih aktif atau tidak dengan tanpa pengecekan laboratorium, itu yang jelas nomor 1 dengan gambaran klinisnya. Apakah gejala-gejalanya sudah hilang semua? Apakah gejala-gejalanya menurun? Apakah dia perkembangannya menjadi lebih baik? Ataukah bagaimana? Tetapi karena TORCH itu sifatnya itu fluktuatif, kecuali rubella, ya. Kalau rubella itu menimbulkan daya tahan, tapi kekebalan
Tapi kalau seperti tokso, seperti CMV, seperti herpes, apalagi dia punya periode laten, suatu ketika bisa terjadi reinfeksi atau reaktivasi kalau kondisinya menurun. Jadi ini bisa, jadi pas sehat ya ada. Begitu kelelahan, kecapean, ngelembur terus, begini kondisinya menurun loh. Yang sering itu sariawan itu. Sariawan itu yang kumat-kumatan itu banyak yang dibuktikan ternyata herpes HSV1. Itu gejalanya salah satunya. Atau karena kecapean dan terus selalu sering keputihan, gatel, kemudian nanti nggak cuma dipukul sampai itu sampai lecet lah. Itu mungkin dari garuk juga tangannya kotor dan sebagainya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Mbak Rifa Atul itu sebenarnya agak mirip dengan pertanyaan pertama. Prof mungkin bisa dijawab untuk yang apakah bisa menimbulkan efek dari infeksi tersebut sama kehamilan. Ya, jadi manifestasi klinisnya bermacam-macam. Tapi pada ini kan berarti bukan yang kongenital, tapi ini yang didapat, akuisita. Nah kalau yang didapat itu tergantung banyaknya tokso yang masuk, parasit yang masuk. Yang seringkali mesti gejalanya adalah pusing terus, kemudian mungkin meriang-meriang, kemudian sering rasanya lemah atau capek. Itu yang sering terjadi pada tokso. Tapi sebagian besar adalah pusing-pusing. Lalu juga gangguan penglihatan, karena tokso bisa mengenai pada retina. Itu bisa terjadi. Makanya kalau matanya garu-garu itu tangannya ya harus bersih gitu. Dan jangan meminjam satu tangan temennya, pinjam satu tangannya matamu gatel lah. Itu bisa tetap macam-macam lagi. Kemudian tokso yang sudah masuk dalam tubuh. Tadi itu kan bisa berubah-ubah. Pada waktu kondisinya menurun, dari bentuk kista berubah menjadi trofozoid. Jadi bentuk yang gepeng kayak cacing kamar mandi itu kan copot dari keran itu ada cacing yang kecil. Nah, mungkin mirip seperti itu bentuknya. Kalau berubah jadi seperti itu hati-hati loh. Itu bisa menembus darah otak. Jadi tidak menembus perbatasan darah ke otak, bisa masuk ke otak. Nah kalau seperti itu di otak ya bisa lalu menimbulkan pengkapuran, bisa menimbulkan kista di dalam otak, pusing, kemudian bisa sampai pingsan. Itu kalau. Nah kalau pada waktu hamil, karena kondisi badan ibu hamil itu paling lemah, ini bisa terjadi aktif dari bentuk kista menjadi bentuk trofozoid. Itu pada kami. Kemudian yang pertanyaan terakhir dari Ibu Enda dari Rumah Ramah Rubella, apakah perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pada anak usia 4 tahun? Ya. Jadi begini Bu, prinsip kalau dia ada gangguan pendengaran atau ada yang terlambat bicara, itu sebelum kita mengatakan, oh ini tidak apa-apa, ini hanya terlambat. Wong ibunya bisa ngomong kritis, bapaknya bisa diskusi hebat, nanti kan dia juga bisa. Nah ini sebaiknya kita tinggalkan. Sedini mungkin dia terjadi kelambatan dalam perkembangannya, sedapat mungkin secepatnya kita lakukan cek. Misalnya dia ada terlambat bicara, apakah terlambat bicaranya karena dia nggak dengar? Jangan-jangan karena nggak dengar, jadi tidak ada informasi. Apakah dia IQ-nya cukup sehingga dia paham? Ini juga perlu. Nah kalau ternyata ada gangguan pendengaran, ada gangguan pemahaman, ini perlu dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan. Mengapa? Apa sebabnya? Nah salah satu sebabnya itu adalah dengan pemeriksaan TOX.
nggak usah semuanya, bisa kita pilih, terutama yang berkaitan dengan kategori. Kalau seperti tadi dalam gambar itu, dalam tes itu, untuk yang paling banyak menimbulkan penularan itu adalah rubella dan CMV. Tapi kalau untuk tokso dan untuk HSV itu lebih sedikit. Jadi tidak usah semuanya mahal banget. Jadi dipilih saja mana yang. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya perlu interaksi yang bersifat lebih akrab antara keluarga pasien dengan dokter spesialis anaknya ya Prof ya. Jadi harapannya adalah memang keluarga tidak langsung memeriksakan sendiri labnya gitu, tapi dengan melalui adanya dokter spesialis anak ya kita bisa memilih kecenderungan kelainan ini adalah menyangkut tentang apa, mungkin seperti itu. Jadi tidak langsung masa saya periksakan semua porsinya, itu tidak, karena ada pertimbangan klinis yang lebih menjurus ke kelainan pada anak dengan hubungannya dengan virus ataupun infeksi yang lain. Oke, kemudian pertanyaan terakhir nih, pamungkas nih Dr. Nurmanto dari Pak Agustinus. Pertanyaannya agak-agak rumit-rumit sedikit sebenarnya, karena pertanyaannya apabila ada kelainan jantung bawaan, mungkin yang beliau tanyakan adalah terutama sebenarnya apa sih sebenarnya harus diperiksa, yang diperiksa itu sebenarnya apa saja, dan kapan sih bisa disebut sebagai anak Anda menderita penyakit jantung bawaan. Ya, terima kasih Pak Agus. Sebenarnya kita kembali bahwa kelainan jantung bawaan adalah kelainan anatomi, sehingga kalau kelainan anatomi tidak bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium. Ya, biasanya dokter mengatakan, ini kemungkinan adanya kelainan jantung atau bukan. Pertama mungkin dokter melihat anaknya kok mungkin pada saat menangis tampak biru. Saya katakan bayi yang menangis biru itu kadang-kadang itu bisa sebagian besar normal. Ya, biasanya ujung-ujung bibirnya nangis terus biru, tapi suatu saat hilang lagi. Juga sesuatu yang normal juga, atau dokter jantung bisa mengatakan ini kemungkinan kelainan jantung adalah dia mendengarkan suara bising. Jadi pada periode neonatal atau setelah lahir sampai beberapa hari setelah lahir itu kadang-kadang bisa terdengar bising. Memang terdengar bising, tapi dalam beberapa hari akan hilang lagi. Karena kita lihat tadi bahwa perkembangan jantung pada saat di dalam kandungan dan di dalam setelah lahir itu akan berbeda. Padahal di dalam kandungan paru-parunya belum terbuka, setelah lahir paru-parunya terbuka, baru terisi oleh alir darah. Ya, kalau pada saat di dalam kandungan karena istilahnya pembuluh darahnya belum berkembang dengan bagus, ada aliran darah yang mengalir, dia terdengar suara berisik. Tadi seperti kita nyemprot air, kita kecilkan, tetapi lama-lama jantung itu kan berkembang sehingga pembuluh darahnya jadi makin mengembang, jadi suara bisiknya itu hilang. Ya, itu kenapa kadang-kadang pada periode neonatus dikatakan ada. Jadi kalau ada kelainan atau terdengar bising mungkin perlu diobservasi dulu, kecuali memang anaknya ada gejala yang lain seperti saya katakan tadi, mungkin anaknya kok sesek. Tetapi sangat jarang orang anak kelainan jantung itu di bawah 1 bulan dia sesek. Ya, jarang sekali, kecuali kelainan jantung yang biru, memang benar-benar biru itu biasanya setelah lahir juga bisa terjadi biru dan sesak napas. Kalau yang tidak biru biasanya terjadi kelainan gejala muncul itu setelah 1 bulan. Jadi kembali untuk pemeriksaan lanjutan adalah harus salah satunya adalah EKG. Jadi pemeriksaan makin banyak itu makin mendukung. Ada EKG, kemudian foto ronsen, ekokardiografi. Ya. Termasuk mungkin kalau kita mempunyai tetangga atau anak dengan kelainan jantung bawaan, tidak harus ke dokter salah satu dokter saja. Misalnya harus ke saya, tidak puas atau kepengen second opinion, tidak ada masalah, akan lebih baik karena dipikirkan oleh orang banyak akan lebih baik. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau ada punya pasien saya harus ke yang lain lagi atau kemana lagi itu tidak masalah, karena prinsipnya akan karena orang namanya anaknya kelainan jantung mesti dia stres sekali. Makanya justru itu kalau supaya tidak stres ya kita memang mungkin ngomongnya akan lebih lama. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu antri di dokter jantung anak lama sekali itu ya harap sabar. Terima kasih.
butuh keterampilan yang sangat luar biasa. Saya pernah mengikuti bagaimana kita melakukan ekokardiografi pada seorang anak atau bayi, itu memang amat sangat sulit karena bergerak terus. Dan kadang-kadang ini mungkin sharing saja Dr. Nurmanto ya, kadang-kadang bapak-bapak dan ibu-ibu ya, ada anak yang kurus gitu ya, baik-baik saja sih, tapi dia sering batuk, bahkan kadang diterapi dengan flek, dibilangnya sakitnya flek sudah diobatin, tapi kok masih batuk terus. Ternyata dari pemeriksaan fisik diagnostik dari bunyi jantung, kemudian dari ronsen, dari EKG mendukung adanya kebocoran pada jantung. Jadi seringkali kita memang kadang ini baru tahu setelah anak saya sudah berobat tuh berkali-kali, di terapinya flek, udah setahun relapse lagi, terapi lagi, kadang ada yang seperti itu. Ternyata penyakitnya merupakan penyakit jantung seperti itu ya. Jadi memang sulit dan sulit ya, bilang mudah nggak berani bilang mudah untuk penyakit jantung. Oke, jadi untuk session kali ini kita cukupkan ya.